Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara mudah untuk melakukan uji Wilcoxon. Nah, dalam Wilcoxon ada beberapa pengertian, yaitu two-related sample test pada hakikatnya adalah alternatif dari uji statistik parametrik, paired sample t-test atau uji dua sampel berpasangan, yaitu analisis yang melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Uji ini biasanya dilakukan pada subjek yang diuji untuk situasi sebelum dan sesudah suatu perlakuan atau proses. Nah, uji ini juga dilakukan jika data tidak didistribusi normal. Analisis ini dapat digunakan untuk tipe data nominal, ordinal, dan scale atau interval dan rasio. Nah, dasar-dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon adalah jika nilai esim-sheet atau delta lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, dan sebaliknya jika nilai esim-sheet lebih besar dari 0,5, maka HA ditolak. Nah, setelah kita mengetahui pengertian tadi, kita bisa langsung masuk ke dalam data. Di sini ada data yang sudah saya buat. Kita lihat datanya. Untuk pada pengujian yang pertama, cara dalam uji Wilcoxon, termasuk ke dalam data yang sudah saya buat. Nah, di sini ada data yang sudah saya buat. Setelah kita masuk data, kita masuk ke uji yang pertama. Di sini pada bagian analis. Langsung saja kita masuk ke analis, lalu deskriptif statistik. Nah, kita sini pilih explore. Nah, apabila kita sebelumnya biasanya awalnya akan seperti ini. Nah, apabila seperti ini, bagian pretest dan posttest kita pindahkan ke dependent list terlebih dahulu. Setelah itu kita pencet bagian plots. Nah, kita pastikan normality plots with state ini sudah tercentang. Nah, apabila sudah tercentang seperti ini, kita langsung saja ke continue, lalu oke. Nah, setelah itu kita langsung dialihkan ke bagian test of normality. Nah, bagian test of normality, kita di sini ada berdasarkan data yang sudah saya buat tadi. Nah, untuk dasar-dasar pengambilan keputusan ini, kita bisa menghitung apabila nilai shade probabilitas itu lebih besar dari 0,05, maka distribusi data yang kita dapatkan itu tergolong normal. Dan sebaliknya, apabila nilai shade probabilitas ini lebih kecil dari 0,05, maka distribusi data yang kita dapatkan itu tidak normal. Nah, di hasilnya diketahui pada variabel pretest, setelah kita mengetahui pretest dan posttest ini lebih besar daripada 0,5, dua-duanya termasuk lebih besar 0,05, maka dua data ini kita bisa simpulkan tergolong dalam data yang normal. Akan tetapi ini hanya latihan pada hipotesis yang kita gunakan statistik on parametrik, yaitu dengan uji Wilcoxon. Nah, setelah itu kita bisa beralih ke data yang kedua. Data yang kedua ini kita kembali lagi masuk ke data yang sudah saya buat tadi. Nah, kita langsung masuk saja ke bagian analis. Nah, setelah kita masuk ke analis, kita masuk ke non parametric test, lalu legacy dialog, lalu masuk dua related sample. Nah, sebelum itu biasanya awalnya seperti ini. Lalu kita pindahkan pretest ke variabel 1 dan pretest ke variabel 2. Setelah itu kita pastikan yang tercentang di sini adalah Wilcoxon, lalu kita pencet option, dan seperti ini. Ada deskriptif yang sudah tercentang. Lalu continue, lalu oke. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke deskriptif statistik. Di sini selain itu di sini di bawahnya ada tes statistik. Nah, untuk menentukan hipotesis, ada dua arah. Yang pertama HO yaitu tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara pretest
dan post test. Dan HA itu sebalik dari HO tadi, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan dari nilai pretest dan post test. Nah, untuk probabilitasnya itu jika probabilitas asumsi itu tersebut lebih besar dari 0,5 maka HO diterima, dan jika probabilitas asumsi itu lebih kecil dari 0,5 maka HO ditolak. Setelah kita hitung di keputusan hasil dari output yang kita dapatkan, dilihat bahwa nilai probabilitas asumsi adalah 0,005, dan 0,005 tersebut tentu saja lebih kecil dari 0,5 maka HO kita itu ditolak. Berarti ada perbedaan rata-rata yang signifikan pada nilai pretest dan post test. Nah, di sini berarti hipotesis yang kita dapatkan adalah pada bagian HA. Dan setelah kita mendapatkan dua tadi, kita masuk ke deskriptif statistik. Nah, di deskriptif statistik ini didapatkan hasil dari output di atas. Nilai rata-rata pretest sebesar 74,9 yang lebih kecil dibanding yang 74,9 tersebut merupakan angka yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata post test yang sebesar 81,5. Sehingga dapat kita simpulkan ada peningkatan dari data pretest ke post test dari hasil yang kita lakukan tersebut. Nah, sekian begitu cara mudah untuk melakukan uji coba Wilcoxon. Saya tutup dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.